Halo sobat Mime, kita gas judul baru coy, yaitu Keep a Low Profile Sekte Leader. Ya, itulah judul barunya. Karena memang sebelumnya kita bahas yang Am and Evil God itu nggak ada yang nonton cuy. Jadi gue bingung mau dilanjutin apa tidak. Karena retensinya itu buruk banget. Waduh. Jadi gue upload kagak ada view-nya, cuman view 2000 itu nggak ada cuannya cuy, lelah bikinnya doang. Jadi ya gue putuskan kayaknya nggak usah dilanjut aja lah kayaknya ya. Soalnya katanya udah ada yang buat dan udah mentok juga. Jadi kalau kita mulai dari awal, kalian udah terbiasa nonton kan rasanya kayaknya udah pernah nonton nih bang, nggak seru bang gitu. Jadi kita gas judul baru aja, yang lainnya lagi, yaitu Keep a Low Profile Secret Leader. Tapi sayangnya ini juga udah dibuat sama orang, tapi dia stuck nggak dilanjutin. Bagaimana kalau kita gas aja, kita lanjutin? Sama seperti Feng Hao, Putra Dewa, itu kan udah dibuat juga sama orang, terus mentok kan. Nggak dilanjutin kan sama dia, terus kita gas, kita lanjutkan, kita kejar. Dan bagaimana jika ini view-nya bagus, minimal di atas 2000, 3000 lah view-nya, dapat 3500 ke atas, langsung upload part-part lanjutannya. Sehari gua upload 2 kalau view ini bagus. Oke, kita gaskan dulu dah judul barunya. Semoga aja kalian suka. Langsung aja kita gaskan. Komik ini menceritakan tentang seorang pria yang bernama Lu Xiaogi, dan dia adalah seorang pria yang reinkarnasi dan masuk ke dalam sebuah game. Dan ini sepertinya dia stuck di dalam sebuah game ketika dia sedang bermain game online, dan game yang dia masuki adalah game MMORPG. Dan dia adalah seorang pria yang memiliki peran sebagai master sekte, dan bagaimana caranya dia membangkitkan sektenya yang berada di pojok paling bawah menjadi puncak, tentunya akan dibahas di dalam cerita ini. Oke, langsung aja kita mulai jalan ceritanya. Saat ini di dalam sebuah dunia yang disebut sebagai dunia Tianzuan, terdapat sebuah sekte yang bernama Sekte Mo. Dan di dalam sekte inilah terdapat beberapa murid yang tinggal di dalamnya. Dan saat ini terdapat 2 orang juga yang sedang melintasi terbang menuju sebuah sekte. Dan di sekte inilah orang itu dia pun datang bersama dengan seorang gadis kecil yang ikut bersama dengan dirinya. Dan dari 2 orang itu bernama Lu Dongli yang merupakan seorang tetua sekte, di mana dia berujar kepada gadis kecil yang ada bersama dengan dirinya. Xiao King, ini pertama kalinya buat dirimu menaiki sebuah gunung, dan aku ingin kau untuk membiasakan diri dengan lingkungan baru kita. Ujar dari gadis ini yang bernama Dongli, dan dia adalah adik dari master sekte. Namun di sini gadis cantik ini dia juga meminta kepada muridnya ini untuk mengikuti sebuah aturan sekte dan harus memperhatikan berbagai macam aturan-aturan yang ada di sekte ini. Baik Master, aku akan mendengarkan semua aturan sekte, ujar dari gadis kecil yang ada bersama dengan ketua Dongli. Maka dari itulah kini Dongli bersama dengan gadis kecil itu dia pun menceritakan semua tentang aturan sekte yang ada di tempat ini. Semua aturan dari sekte Mo. Tapi sayangnya semua cerita aturan yang diucapkan oleh Dongli ternyata tidak mungkin dapat dipahami semuanya oleh gadis kecil imut yang ada bersama dengan dirinya. Hingga di sini ketika mereka akan masuk dalam sekte, Dongli dia juga mengatakan kalau sejatinya saat ini sekte Mo hanya memiliki 10 orang murid saja, dan itu juga termasuk gadis kecil ini. Dan aku juga memiliki 6 orang murid, dan salah satunya diantaranya adalah murid dari master sekte langsung. Selain itu juga di sini Dongli dia juga mengatakan kalau sejatinya master sektenya adalah seorang saudara laki-lakinya, dan dia berusia 6 tahun lebih tua daripada diriku. Maka dari itulah ini kau harus mengingatnya kalau kau harus bersikap hormat kepada dirinya, bahkan jauh lebih hormat daripada kau menghormati diriku. Ujar dari Dongli. Tapi ingat, kau tidak boleh berduaan dengan dirinya ataupun mempelajari sesuatu dari dia. Ujar dari Dongli. Mendengar hal itu membuat gadis kecil ini dia pun takut. Dia pun bertanya kepada Dongli, kepada masternya, apakah master sekte itu jahat? Apakah dia memakan seorang gadis kecil? Tidak seperti itu, ujar dari Dongli. Tapi ya, walaupun dia tidak makan seorang gadis kecil, tapi dia memiliki sebuah penyakit, ujar dari Dongli di dalam hati. Karena sejatinya kakaknya, saudaranya itu dia memiliki pemahaman yang sungguh sangat aneh, karena sering sekali berbicara yang aneh-aneh dan tidak dipahami oleh Dongli. Dan dia mengatakan kalau sejatinya dunia ini adalah dunia yang ada di dalam sebuah game. Dunia Tianzuan adalah sebuah game, ujar dari saudaranya itu, yang membuat Dongli dia pun bingung dengan apa yang diucapkan oleh kakaknya itu. Dan kakaknya selalu aja berbicara dengan omong kosong yang tidak dia pahami. Kakak,
melihat dunia Tianshuan sebagai dunia game. Hei, apakah otaknya dapat berguna kah? Ujar dari Dongli yang bingung dengan sikap dari kakaknya itu. Bahkan kebingungan dari Dongli semakin menjadi-jadi ketika orang tua mereka telah meninggal dunia, di mana kakaknya jauh pun berujar, aku telah hidup lebih dari 40 tahun dan aku belum pernah merasakan hal seperti ini. Ujar dari kakaknya itu yang membuat Dongli dia pun bingung dengan apa yang diucapkan oleh kakaknya, karena sejatinya usia mereka aja baru 19 tahun. Aduh, ini sungguh sangat aneh. Dan setelah kedua orang tua kami meninggal, bahkan dia tidak bisa mengingat umurnya sendiri. Ini benar-benar aneh. Dia juga berkata sesuatu yang tidak aku mengerti. Template karakter utama, apa maksudnya itu? Dan apa hubungannya dengan kedua orang tua kami yang telah meninggal? Ujar dari Dongli, dan itu membuatnya sedikit frustasi dengan sikap dari kakaknya itu. Kakak dia sepertinya seperti kehilangan skrup di kepalanya. Waduh. Dan sektemu ini hanya bergantung kepada diriku, dan ya, aku harus menjadi lebih kuat lagi agar dapat mempertahankan reputasi dari sekte ini. Jika tidak, aku takut kalau kakak akan menjadi bahan tidak menyenangkan lah bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ujar dari Dongli. Tapi ketika mereka akan masuk sekte di sini, mereka pun ternotis dengan seorang pria yang saat ini sedang berdiri di atas sebuah batu dengan cahaya rembulan yang memancar di balik tubuhnya. Dan ini adalah hal yang sangat luar biasa, indah dan juga keren. Di mana sosok pria yang ada di atas batu itu, dia juga berujar, jika surga tidak memberikan kehidupan kepada diriku, Lu Chongyi, maka Tianshuan akan hidup dalam kegelapan untuk jutaan tahun yang akan datang. Ujar dari sosok pria itu dengan penampilan yang sungguh sangat mempesona. Dan melihat saudaranya yang mengatakan sesuatu yang aneh dan tidak masuk akal, tentunya membuat Li Dongli dia pun langsung menurunkan muridnya dan langsung menutup telinga muridnya agar muridnya ini tidak terkontaminasi dengan ucapan aneh yang selalu saja diucapkan oleh kakaknya itu. Namun sayangnya hal itu terlambat, karena memang gadis kecil ini sungguh sangat terkesima kagum dengan sosok pria misterius yang ada tepat di depan sana. Karena sejatinya dia lihat kalau sosok pria itu sungguh sangat tampak, dan dia juga berujar, apakah ini adalah master sektenya? Ujar dari gadis kecil itu. Dan untuk Chongyi, ketika dia melihat ada seorang murid yang merupakan murid dari adiknya, dia berujar, bocah, kau sungguh sangat beruntung dapat bergabung dengan sekte mom milikku, dan ini mungkin akan menjadi keberuntungan terbesar dalam hidupmu. Mendengar apa yang diucapkan oleh kakaknya membuat Li Dongli dia pun kesal dan aneh, karena sejatinya muridnya ini yang bernama Xiao Qiu, dia adalah orang yang sangat luar biasa berbakat dan tidak sulit bagi dirinya untuk dapat diterima oleh sekte-sekte besar, dan sekte Mo hanyalah sebuah sekte kecil. Dan jika Xiao Qiu dia bergabung dengan sekte kita, bukankah artinya kita yang beruntung? Ujar dari Li Dongli di dalam hati. Namun sayangnya apa yang diucapkan oleh Chongyi, telah mendengar, telah merakar masuk ke dalam pikiran dari gadis kecil ini, yang saat ini dia pun sangat terkagum-kagum dengan ucapan dan juga pesona yang diberikan oleh Li Chongge yang merupakan master sekte. Tapi sayangnya di sini melihat muridnya yang akan terpengaruh dengan apa yang diucapkan oleh kakaknya, membuat Lu Dongli dia pun ingin segera menjauhkan muridnya ini dari kakaknya, pengaruh busuk yang akan diberikan oleh kakaknya. Namun ketika mereka akan pergi di sini, gadis imut ini dia pun kembali melirik ke arah master sekte, tapi kepalanya langsung diputer, jangan sampai dia terkontaminasi lagi. Waduh. Dan setelahnya kini gadis itu dia pun pergi bersama dengan murid barunya itu. Dan untuk Chongyi yang melihatnya, Xiao Qiu. Baiklah, mari kita lihat status yang dia miliki. Dan ketika dilihat oleh Chongyi, dia pun melihat kalau ternyata gadis imut itu dia sungguh sangat luar biasa. Walaupun status miliknya cukup standar, tapi lucknya sungguh sangat tinggi. Wow, sungguh sangat luar biasa. Poin luck yang dia miliki adalah poin 9, dan sepertinya bukan kita yang menemukannya, tapi lucknya lah yang mempertemukan kita semua. Dan ini sungguh sangat luar biasa, ujar dari Chongyi. Namun di sini Chongyi dia juga berujar sesuatu yang aneh lagi, di mana dia juga berujar, 21 tahun aku telah berada di dalam dunia game ini, Tianshuan World. Di sini untuk Tianshuan itu sendiri, dunia Tianshuan adalah sebuah dunia yang merupakan dunia virtual, dan ini adalah sebuah game virtual yang dibuat di abad ke-22, dan tentunya game yang sangat luar biasa ini membuat orang-orang banyak datang untuk bermain game ini, dan orang juga mengatakan kalau game ini sungguh sangat sempurna dan disebut sebagai ciptaan Tuhan saking sempurnanya. Dan orang-orang juga mengatakan kalau game ini sungguh sangat luar biasa.
Dan selama 21 tahun ini, tidak ada banyak kode cheat yang ada di dalam game ini. Dan jika aku menghitung dengan mundur, ya harusnya game ini akan segera dimulai dalam waktu dekat dalam beta testing. Ujar dari Yogi. Karena benar saja, tak lama setelahnya kini muncul sebuah panel sistem yang mengatakan kalau tahap beta test akan segera dimulai. Seperti yang kuduga, beta test akan segera dimulai. Dan untuk kalian yang bingung dengan alur cerita yang agak aneh ini, cara masuk gamenya juga aneh, tentunya nanti akan dibahas selanjutnya cuy. Ikutin aja dulu karena memang ini agak sedikit membingungkan, seperti ya gue juga bingung sih awalnya, tapi nanti lama-lama agak enak juga kok. Mulai nanti kelihatan jelas gimana kok bisa masuk ke dalam game dan gimana-gimananya nanti diceritakan. Oke, kita lanjutkan dulu. Lagi ini ketika panel sistem muncul di sini, sistem memberikan sebuah notifikasi meminta kepada Chonggi apakah dia ingin melihat status yang dia miliki. Ya, tentu saja. Jawab dari Chonggi, dan ketika dia melihat status yang dia miliki, ternyata saat ini dia punya poin health yang cukup standar cuma 510 poin dan juga spiritual level yang ada di 1295 yang artinya tidak terlalu tinggi juga. Dan untuk beberapa status-status yang ya biasa-biasa aja, tapi yang cukup aneh adalah luck. Luck yang dimiliki oleh Chonggi adalah 3,14. Itu seperti angka yang tidak asing bagi yang suka matematika, pasti tahu ini adalah angka dari nilai pi. Waduh. Dan untuk jam ataupun persona dia punya 10 dan itu telah sampai level max. Namun dari status poin yang dimiliki oleh Chonggi, semua ini dapat ditingkatkan tentunya kecuali luck yang telah mendapatkan status permanen dan juga jam yang udah mencapai level max, yang artinya status-status yang lain dari tekniknya dan juga kekuatan spiritualnya juga dapat bertumbuh lebih kuat lagi. Tapi ya seperti yang kita tadi katakan, luck dan juga jamnya sudah max dan tidak bisa dirubah. Semuanya dapat normal, dapat ditingkatkan, tapi kenapa lucknya tidak? Jam dari Chonggi. Tapi ya sudah, mau bagaimanapun dia juga nggak peduli dengan itu semua. Dan yang terpenting adalah jam ataupun nilai persona, dan itulah mencapai level max dan itu luar biasa. Dan sepertinya sistem saja mengakui ketampananku. Jam dari Chonggi yang sungguh sangat percaya diri. Dan di sini sistem juga memberikan sebuah informasi kalau ternyata saat ini beta test akan dimulai dalam waktu 30 hari waktu bumi, yang artinya jika dikonversikan dengan waktu in game adalah 300 hari. Ya, dalam 300 hari lagi player-player noob mereka akan datang. Dan bumi player noob adalah sebuah kata-kata yang sangat familiar ketika aku dulu pernah menjadi bagian dari dunia itu. Ya, sangat nostalgia. Ujar dari Chonggi. Dan nih, bagi kalian yang bingung kenapa Chonggi bisa ada di dalam dunia ini, kita lihat inilah alur kenapa dia bisa masuk ke dalam dunia ini. Karena awalnya dulu dia memang bernama Chonggi juga ketika dia masih menjadi seorang manusia dan tinggal di bumi. Dan untuk Chonggi ketika dia tinggal di bumi, dia adalah seorang tuan muda yang sangat luar biasa, tampan dan juga punya segalanya. Duit adalah segalanya di bumi dan itu adalah hal yang sangat luar biasa, dan dia punya uang yang sangat-sangat banyak dan juga keluarga. Tapi ya itulah, dia punya banyak uang tapi tidak dengan keluarga karena orang tuanya itu telah bercerai, yang artinya nggak peduli dengan putranya tapi hanya memberikan uang dan itulah membuat Chonggi dia menghabiskan semua uang yang dia miliki untuk top up in game. Dan ini adalah hal yang sangat luar biasa untuk bocah-bocah no lab. Waduh, punya banyak duit bisa main game tapi waduh nggak bisa. Susah juga cuy, nggak punya kasih sayang. Dan itulah yang membuat Chonggi dia sungguh sangat kesal dengan dunia yang dia miliki ini. Dia punya segalanya, punya uang, punya apapun itu bisa dia beli, tapi kasih sayang dia tidak punya. Maka dari itulah dia habiskan waktunya hanya untuk bermain game. Dan ketika dia sedang bermain game, Chonggi dia pun tiba-tiba aja ditransfer ke dalam sebuah game. Dan ketika dia membuka matanya lah, dia terlahir kembali di dalam sebuah keluarga kecil yang merupakan keluarga dari Sekte Mo, anak dari Master Sekte Mo. Dan ini adalah hal yang sangat luar biasa karena memang dia lahir kali ini tidak lagi bergelimang harta, tapi dia penuh dengan kasih sayang yang memang dia damba-dambakan. Dan karena Chonggi dia lahir di pagi hari, di sini orang tuanya, ibunya memberikan nama sebagai Chonggi yang artinya penyanyian pagi. Dan untuk Lu Chonggi, Lu-nya itu adalah marga. Dan itu adalah nama yang diberikan oleh orang tuanya ini. Orang tua baru in game. Waduh, dia lahir di dalam game coy. Dan itulah kenapa dia ada di dunia ini. Dan ini adalah hal yang sangat luar biasa karena memang yang dia cari selama ini adalah kasih sayang yang diberikan oleh orang tuanya yang ada di dalam game ini. Dan untuk kalian yang bingung kenapa Chonggi ada dalam game, ya inilah alasannya kenapa. Memang alurnya agak sedikit naik turun coy. Ya memang beginilah alur ceritanya. Jadi nikmati aja, oke? Dan kedepannya barulah mulai agak sedikit oke lah.
Dan selanjutnya kini kembali lagi nih. Dan ketika sedang menceritakan tentang alur cerita kenapa pada awalnya dia bisa datang di dalam dunia game ini, kini sistem kembali muncul. Dan di sini sistem juga memberikan sebuah informasi apakah Chonggi ingin melihat sebuah misi yang akan diberikan oleh sistem. Wow, melihat sistem yang kali ini memberikan sebuah misi tentunya membuat Chonggi sungguh sangat senang. Ya, aku telah menunggu ini selama 20 tahun dan selama 20 tahun itu aku tidak cuma bersantai-santai saja. Aku terus melakukan sebuah leveling walaupun memang aku tidak bisa naik ke level karena memang game ini belum dimulai, tapi sekarang ya sepertinya aku akan naik level dan tentunya aku akan menerima misi ini. Ujar dari Chonggi, dan ketika dia menerima misi yang diberikan oleh sistem di sini, sistem mulai memeriksa status dari Chonggi dan mulai mensinkronkan dengan sebuah sistem dan juga dunia yang ada di tempat ini. Dan setelah disinkronisasi di sini, Chonggi dia pun mendapatkan sebuah misi untuk dapat memperluas sekte Moho. Mendapatkan sebuah misi untuk dapat memperluas sekte tentunya membuat Chonggi sungguh sangat senang karena ini adalah impian lama dari ayahnya. Ayah in-game ini, dan ini adalah hal yang sangat luar biasa dan tentunya aku akan bersedia melakukannya. Ujar dari Chonggi. Namun ketika Chonggi dia mengklik panel sistem, dia pun mendapatkan energi yang sangat luar biasa. Dia dapat melihat kalau saat ini ada pancaran energi yang luar biasa dari sistem. Dan ini sungguh efek yang luar biasa. Ujar dari Chonggi. Tapi ketika Chonggi ingin menjalankan misi sistem, sistem tidak memberikan sebuah izin karena di sini sistem mengatakan kalau sektemu saat ini tidak layak. Tidak layak. Apa ini? Ujar dari Chonggi yang bingung. Dan di sini Chonggi dia pun melihat kalau ternyata sektemu saat ini tidak masuk dalam kualifikasi untuk dapat menjalankan misi ini yang membuat Chonggi dia pun bingung lah. Dan hal ini juga membuat Chonggi dia pun berpikir apakah ada syarat-syarat tertentu untuk dapat menjalankan misi ini. Karena sejatinya dia juga tahu kalau saat ini sektemu adalah sekte yang paling bawah dan statusnya sungguh sangat rendah. Karena memang saat ini sekte yang paling tinggi di wilayah ini adalah sekte Padang yang saat ini berada di tingkat pertama. Dan untuk sekte Padang juga mereka menguasai ataupun mengendalikan sekte-sekte yang lebih kecil lagi yang disebut sebagai sekte tingkat 9. Dan di bawahnya itu barulah sektemu. Dan hal itulah membuat Chonggi dia pun berpikir apakah sektemu tidak terkualifikasi karena memang sektemu peringkatnya terlalu rendah, dan itu membuatnya berujar apakah dia harus dulu mencapai level tingkat 9 untuk dapat menjalankan misi baru dari sistem. Pikir dari Chonggi. Tapi di sini ketika Chonggi dia pun berujar seperti itu dan melihat apakah syarat untuk mencapai level 9 aja, di sini barulah sistem memberikan sebuah notifikasi kalau syarat untuk mencapai level 9 harus memiliki beberapa syarat yang harus dilalui dulu. Dan syarat pertamanya adalah memiliki 10 anggota sekte. Tapi ya, untuk syarat ini sudah terchecklist. Dan untuk syarat kedua adalah pimpinan ataupun kekuatan dari master sekte harus berada di tingkatan pertama. Nah, inilah kenapa sektemu tidak terkualifikasi karena kekuatan dari master sektenya terlalu rendah. Waduh, jadi ternyata ini semua masalahnya ada di diriku. Wah, bangke ternyata karena levelku terlalu rendah dan sepertinya aku harus turun gunung nih besok untuk menerobos. Ucap dari Chonggi. Namun ya sudahlah, karena memang Chonggi harus menerobos dulu menaikkan level kultivasinya. Di sini Chonggi dia pun pergi dari tempat ini dan menuju sebuah tempat lainnya lagi yang memang harus dia datangi. Namun di dalam perjalanan di sini Chonggi dia juga berpikir bagaimana bisa sektemu yang saat ini berada di level yang paling bawah, dia masih masuk ke dalam 300 sekte yang berada di bawah dari kendali sekte Padang. Dan itu membuatnya berpikir kalau sejatinya sekte-sekte yang tidak terkualifikasi mereka pasti akan dibuang kalau mereka tidak cukup kuat. Tapi kenapa sektemu masih dapat bertahan? Dan itu membuat Chonggi dia pun berpikir apakah ada seorang tetua yang memiliki hubungan dengan sektemu hingga sektemu tetap dipertahankan. Pikir dari Chonggi. Dan setelahnya Chonggi dia pun pergi menuju sebuah pemakaman. Dan di tempat inilah Chonggi dia pun mengetuk-ngetuk salah satu makam yang ada di tempat ini. Dan dia mengatakan kalau dia telah bersiap untuk memberikan sebuah persembahan. Tapi ternyata tidak ada respon. Hingga beberapa saat kemudian dari dalam satu makam kini muncullah sebuah energi yang keluar dari tempat itu. Dan setelah memberikan sebuah persembahan di sini, Chonggi dia pun pergi. Di sini Chonggi juga tahu kalau sejatinya makhluk yang ada di tempat itu adalah makhluk yang cukup misterius karena memang tidak diketahui, tapi makhluk itu telah ada di tempat ini sudah dari beberapa waktu lalu. Sudah lama lah, udah ratusan tahun lalu dia ada di tempat ini dan dia memiliki kekuatan yang sangat kuat di saat itu. Dan orang juga banyak mengatakan kalau
ini adalah hal yang sangat luar biasa. Orang-orang juga mengatakan kalau itu adalah leluhur dari sekte Mo. Tapi ya sudahlah, biar aja, ucap dari Chonggi. Dan karena memang Chonggi besoknya dia ingin pergi turun gunung untuk meningkatkan level kultivasinya. Sebelum dia turun gunung, dia juga harus melaporkan tujuannya itu kepada seorang tetua dari sekte Mo yang merupakan adiknya sendiri. Dan di tempat inilah Chonggi, dia pun mencoba untuk berkomunikasi dengan adiknya. Tetua lu, mari kita selesaikan masalah turunnya aku dari puncak gunung ini, ucap dari Chonggi yang pura-pura sok keren, yang membuat adiknya pun bingung. Lah, ini mau ngapain lagi? Mau ngapain dia turun gunung? Hei kakak, sudahlah, hentikanlah acting anehmu ini, ucap dari adiknya ini yang kesal melihat kakak yang selalu aja berkata-kata yang aneh. Namun untuk Chonggi, dia pun kesal dengan apa yang diucapkan oleh adiknya. Hei, diamlah, dengarkanlah perkataanku. Kau tidak boleh berkata tidak sopan kepada master sekte ini loh. Aku pasti akan menghukummu, ujar dari Chonggi yang ingin mencubit pipi adiknya. Tapi adiknya sini, dia pun mencoba mengambil jarak dan ditolak oleh adiknya, membuat Chonggi dia pun kau menolaknya? Benarkah kau melawan? Ujar dari Chonggi yang saat ini adiknya ngambil jarak karena takut dengan kakaknya yang selalu aja bersikap aneh. Tapi di sini untuk adik cantiknya ini, dia pun bertanya kepada kakaknya kenapa dia mau turun gunung. Kakak, kenapa kau ingin turun gunung? Tolong jelaskan dulu kepada diriku. Ada banyak bahaya di luar sana. Bukankah lebih baik berkultivasi di gunung ini? Ujar dari adiknya itu. Tapi di sini Chonggi dia tetap harus turun gunung karena dia ingin naik level kultivasi. Ya, aku ingin menerobos, makanya aku ingin turun gunung. Ujar dari Chonggi yang saat ini sok tegas. Agar bisa melakukan sebuah penerobosan, aku harus mencari rumput roh untuk dapat meningkatkan tulang sumsumku, dan kita tidak punya uang yang banyak untuk membeli rumput itu. Maka dari itulah kita harus turun gunung dan mencarinya sendiri. Ujar dari Chonggi yang bersikap sok keras. Tapi mendengar kakaknya yang akan meningkatkan level kultivasinya yang udah lama mandek, tentunya membuat adiknya sungguh sangat senang. Apa? Benarkah? Kak, kau ingin menerobos kah? Iya, betul. Kenapa? Kenapa aku bersikap seperti itu? Ujar dari Chonggi yang bingung ketika melihat adiknya yang tiba-tiba aja bersemangat. Dan untuk adiknya, dia pun senang ketika dia mendengar kabar kalau kakaknya akan melakukan penerobosan karena sudah lama mandek. Dan untuk Chonggi yang mendengar apa yang diucapkan oleh adiknya itu yang meremehkannya, tentunya membuatnya kesal. Hei, adik kecilku, kau ternyata berbicara kasar seperti itu kah? Ku bilang ya, jangan terlalu banyak menindas kakakmu ini. Selain menerobos, aku juga ingin menyebarkan nama baik sekte kita ke seluruh dunia. Di seluruh dunia Tianshuan, dan aku ingin membawa kehormatan leluhur kita. Ujar dari Chonggi lagi yang berkata-kata aneh seperti itu. Dan untuk adiknya, udah kumat lagi dah. Udah kumat dah ini orang dah. Ujar dari adiknya yang terserahlah. Kebiasaan kakak akhir-akhir ini semakin sering-sering terjadi. Ujar dari adiknya ini. Dan keesokan paginya, kini Chonggi dan adiknya serta dua orang murid mereka pun akan pergi bersama untuk turun gunung. Dan setelahnya, kini ketika mereka akan turun, di sini Chonggi dia pun mengatakan kenapa mereka berpakaian seperti ini. Dengan pakaian seperti ini kan orang nggak tahu kalau kita adalah kultivator, ujar dari Chonggi. Dan ini membuat kita seperti orang biasa. Dengan pakaian seperti ini, bagaimana bisa orang-orang tahu kalau kita ini seorang kultivator? Lantas bagaimana kalau bla 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 bla? Ya, Chonggi terus aja berkata yang panjang lebar yang membuat adiknya kesal dengan apa yang diucapkan oleh Chonggi yang selalu aja merepet nggak jelas, dan itu membuatnya adiknya kesel. Kakak, diamlah. Semakin normal kita itu semakin baik, menjadi pusat perhatian juga akan membawa bencana. Jadi kakak, lebihlah kau dewasa kak, ucap dari adiknya yang kesal. Dan melihat adiknya yang membangkang tentunya membuat Chonggi juga kesel. Adik perempuanku ternyata dia sudah dewasa, ucap dari Chonggi yang mulai drama lagi. Dan untuk mereka berdua, ternyata mereka diawasi oleh orang-orang dari balik-balik daun. Dan siapakah yang mengawasi mereka? Nanti akan ada lanjutannya. Dan setelahnya, kini Chonggi dan juga dua murid sektinya mereka pun pergi menelusuri tempat ini untuk mencari rumput sumsum yang dapat membantu Chonggi meningkatkan level kultivasinya. Dan di dalam perjalanan itulah, di sini Chonggi dia pun menung aja yang membuat gadis imut ini dia pun bertanya kepada masternya tentang apa yang sedang dilakukan oleh master sekte. Master, kenapa dari tadi master sekte dia diam aja? Ujar dari gadis kecil itu, yang membuat gadis cantik ini dia pun mengatakan kalau saat ini kakaknya sedang melakukan sebuah kultivasi yang disebut sebagai Art of Sitting Still and Meditation. Ya gitulah. Dan ini adalah hal yang memang sangat diperlukan oleh seorang kultivator, dan kau juga harus mempelajari ini nanti, ucap dari gadis cantik ini. Mendengarkan kalau ternyata master sekte sedang melakukan sebuah kultivasi yang tentunya membuat gadis imut ini dia pun sungguh sangat senang, dan dia juga tidak sabar lagi untuk dapat melakukan kultivasi juga.
Sedangkan untuk Chonggi sendiri saat ini dia nggak sedang kultivasi cuy. Dia sedang melihat sebuah panel sistem. Karena memang saat ini Chonggi dia pun dihadapkan dengan pilihan misi. Harus milih misi yang mana? Kuningkah, birukah, ungukah, orenkah? Itu membuat Chonggi dia pun bingung misi mana yang harus dia ambil. Karena sejatinya setiap warna-warna dari ini menunjukkan betapa level ataupun betapa sulitnya misi yang akan diambil oleh Chonggi. Seperti yang aku perkirakan, ini sama seperti kehidupanku yang sebelumnya. Leveling up misi akan segera muncul. Misi mana ya yang aku pilih? Ujar dari Chonggi yang bingung. Karena untuk misi kuning itu adalah misi yang paling mudah. Dan untuk misi biru, ya itu ada satu tingkat di atasnya. Dan ini tentunya akan lebih kuat. Dan untuk misi warna ungu jauh lebih kuat daripada misi biru. Dan biasanya misi ungu hanya akan dipilih oleh mereka, para pro player. Dan untuk misi oranye, nah ini adalah misi puncaknya. Dan ini adalah misi yang paling berbahaya. Mendapatkan pilihan misi yang seperti ini membuat Chonggi dia pun bingung misi mana yang harus dia pilih. Apakah misi pertama yang paling mudah ataukah misi yang paling sulit? Kalau begitu misi mana ya? Misi mana? Dan pada akhirnya Chonggi dia pun memilih misi yang paling sulit, yaitu misi kuning. Tidak kuning lagi, oranye. Chonggi pada akhirnya dia memilih misi orange. Dan ternyata ketika Chonggi bersama dengan adiknya dan juga dua murid sekte sedang melakukan sebuah perjalanan, ternyata mereka juga diawasi oleh sosok yang sebelumnya yang mengawasi mereka dari kejauhan. Dan ternyata yang melakukannya adalah dua orang ini. Namun melihat pengawasan mereka yang terlalu dekat membuat salah satu dari mereka berujar, "Master, bukankah kita terlalu dekat? Dan jika kita mengikuti mereka dengan jarak seperti ini, bukankah mereka akan tahu?" Ujar dari pria ini. Tapi untuk gadis ataupun tante yang ada bersama dengan dirinya, dia berujar, "Tidak. Bahkan jika aku berdiri tepat di depannya dan membuka segalanya, dia juga tetap tidak akan dapat melihat diriku." Ujar dari tante duhai itu yang membuat murid yang ada bersama dengan dirinya dia berujar, "Master, kau tidak perlu memberikan penjelasan yang seperti itulah." Ujar dari muridnya ini. Dan untuk tantenya, dia juga bertanya kepada muridnya ini kenapa muridnya ini ingin sekali memperhatikan Chonggi dari waktu ataupun dari jarak yang sangat dekat seperti ini. "Hei, ada apa? Kenapa kau terlihat seperti sangat penasaran sekali dengan dia? Apakah kau kagum atau iri dengan dirinya?" Ujar dari tantenya ini. Tapi untuk sosok pria yang ada bersama dengan dirinya, dia hanya diam saja. Karena sejatinya, entahlah, aku juga tidak tahu. Dan aku pikir, apakah ini adalah rasa benci? Pikir dari pria kecil itu. Benci? Apakah kau membencinya? Kenapa kau benci dengan dirinya? Hei, ayolah, kau bukanlah sesuatu yang dapat membenci orang yang seperti itu. Ujar dari tantenya ini. Dan untuk Chonggi saat ini, dia pun masih terus berjalan mencari di mana rumput sumsum yang memang dia cari, hingga pada akhirnya dia pun mendarat di suatu tempat. Dan di tempat inilah ketika mereka telah turun di sini, gadis cantik ini dia pun meminta kepada kakaknya untuk berhati-hati karena ada banyak bis di tempat ini. "Kakak, jadi hati-hatilah," ujar dari gadis itu. Ya Dongli. Pun sebelum pergi di sini, Chonggi dia juga meminta kepada adiknya untuk kembali menahan tingkat kultivasinya dan berhenti dan menyembunyikannya. "Hei Dongli, apakah kau menyembunyikan tingkat kultivasimu? Kau mendarat dengan sangat sempurna loh tadi. Dan sepertinya orang yang ada di tingkatan yang seperti yang kau tunjukkan saat ini itu tidak mungkin dapat melakukannya. Dan sekarang, hei, lakukanlah dengan baik-baik." Ujar dari Chonggi yang meminta kepada adiknya untuk menahan level kultivasinya atau menyembunyikan level kultivasi yang sebenarnya yang dimiliki oleh gadis cantik itu. Dan untuk gadis cantik ini, dia pun setuju dengan apa yang diucapkan oleh kakaknya. Dan dia juga, baiklah kak, ujar dari gadis itu. Dan untuk Chonggi dia pun kesal juga dengan adiknya. Tapi karena memang tidak ada siapapun di tempat ini, ya sudah, biarkan aja. Dan untuk Chonggi kini dia pun kembali berjalan untuk mencari di mana rumput sumsum itu. Namun ketika dia sedang berjalan di sini, dia pun tiba-tiba aja mendapatkan sebuah notifikasi sistem, yaitu sebuah misi untuk dapat mengalahkan seekor beast level 10 yang ada di tempat ini. Beast level 10 ya. Baiklah, ayo kita cari, ujar dari Chonggi. Namun setelah beberapa saat mereka pergi mencari di mana rumput sumsum itu, pada akhirnya mereka pun menemukan sebuah rumput sumsum yang ada tepat di depan sebuah pohon. Dan di sini gadis cantik ini dia pun mengatakan kalau rumput itu ada 3 biji. Melihat rumput itu yang ada di tempat ini yang memancarkan aroma yang sungguh luar biasa, menggoda, membuat gadis imut ini dia pun ingin melahapnya juga. Tapi ternyata ada yang mengawasi tempat itu. Ada bis yang menjaga rumput itu yang membuat gadis cantik ini dia berujar, "Tunggu semuanya, berhenti, jangan bergerak. Ada bis di tempat ini," ujar dari gadis cantik itu.
Di sini mereka pun langsung bersiap memasang kuda-kuda untuk menghadapi makhluk itu. Dan untuk Chonggi ternyata dia pun membuka sistemnya dan melihat kalau ternyata saat ini target telah terkunci. Baiklah, aku mengerti ucap dari Chonggi. Maka betulah di sini Chonggi lah yang akan maju sendiri mengambil rumput yang ada tepat di depan sana. Walaupun dia juga tahu kalau ada beast yang menjaga tempat itu. Hope semuanya tidak ada yang perlu bergerak. Rumput itu pasti akan aku ambil. Bahkan jika dewa tidak mengizinkannya, tetap aku akan mengambilnya. Ucap dari Chonggi. Dan mendengar lagi-lagi kakaknya yang berbicara aneh seperti itu membuat adiknya ini, dia pun kesal dengan kakaknya. Lagi-lagi dah ngomong seperti ini dan kebiasaan aktingnya kembali lagi dah. Ucap dari Dongli melihat kakaknya yang seperti itu. Dan untuk Chonggi, dia juga berujar sembari berjalan menuju rumput yang ada tepat di depannya itu. Aku menemukan 3 rumput sumsum. Padahal saat ini aku hanya memiliki luck sebanyak 3,14. Tapi ternyata dengan poin luck yang seperti itu aku dapat menemukan 3 buah rumput pembersih sumsum. Dan ini adalah hal yang sangat berbahaya. Berbahaya lagi, sangat luar biasa. Bahkan bukan cuma 3 rumput itu saja, tapi aku juga menemukan sebuah target untuk dapat meningkatkan levelku ini. Ya, menyelesaikan misiku ini. Dan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Ucap dari Chonggi. Dan dalam arti lain, Chonggi dia tidak menyangka dengan poin luck yang kecil seperti itu dia mendapatkan keberuntungan yang luar biasa seperti ini. Dan untuk Dongli yang melihat kakaknya yang berjalan seperti itu dan sepertinya biasa aja, bahkan seperti nggak menyadari kalau ada sesuatu di tempat ini, membuatnya pun sedikit khawatir. Maka dari dia pun langsung bersiap memasang kuda-kuda jika saja beast yang ada di tempat ini muncul secara tiba-tiba. Dan jika makhluk itu sangat kuat, tentunya akulah yang akan menghadapinya. Tapi jika makhluk itu cukup lemah, tentunya aku yakin kalau kakak dapat menghadapinya. Ucap dari Dongli di dalam hati. Tapi tetap dia harus siap siaga. Dan ternyata apa yang dirasakan oleh mereka semua juga dirasakan oleh 2 orang ini, di mana sosok pria yang ada bersama dengan Tante Duhai itu dia berujar, Master, aku dapat merasakan kalau ada beast di tempat ini dan setidaknya dia ada di tingkatan 9. Ya, aku tahu itu, ucap dari Tante Duhai ini. Namun di sini melihat sikap dari Chonggi dan juga gadis Dongli membuat mereka berpikir apakah ada sesuatu atau mereka sedang menyiapkan sebuah rencana untuk dapat menghadapi makhluk itu. Ucap dari mereka, entahlah, aku pikir ya, sepertinya iya, ucap dari tante itu. Tapi ketika mereka melihat Chonggi yang seperti inilah, membuat mereka pun berujar kalau sepertinya Chonggi memang gak punya sebuah rencana apapun. Dia main datang nyelonong aja, main petik daun yang ada tepat di depannya itu rumput sumsum yang memang dia cari. Namun untuk Chonggi sendiri, ketika dia sedang memetik rumput yang ada di depannya itu, dia juga sadar kalau ternyata saat ini di atas sana ada beast level 10 yang merupakan beast yang sangat berbahaya. Tapi untuk Chonggi, dia tetap tidak peduli dengan itu semua karena dia tahu ini akan datang. Dan untuk mereka yang melihatnya, mereka pun takut dengan apa yang akan terjadi dan mereka langsung berteriak mencoba untuk menyadarkan Chonggi kalau ada makhluk berbahaya tepat di atasnya. Tapi untuk Chonggi, ternyata kau adalah pre-boss level. Baiklah, dan aku pikir kau cukup kuat. Baiklah, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Ucap dari Chonggi yang kini dia pun langsung menghindari sergapan dari makhluk itu dan langsung melepaskan sebuah serangan tepat telak mengenai makhluk itu yang membuat di sini pria yang ada bersama dengan Tante Duhai dia langsung memutarkan lehernya. Dan itu membuat Tante Duhai ini dia bertanya, "Hei, ada apa dengan dirimu?" Tidak ada, ucap dari bocah ini. Dan itu membuatnya berujar, "Hei, bagaimana mungkin? Itu kejadian yang sudah sangat lama, tapi kenapa tiba-tiba aja tubuhku bereaksi seperti ini?" Ucap dari bocah itu. Dan ternyata itu adalah sebuah trauma kecil yang terjadi dengan dirinya ketika dia sedang menghadapi Chonggi ketika mereka masih kecil. Karena memang dulu ketika masih kecil, ketika bocah ini dia sungguh sangat yakin dan juga sombong dengan kemampuan yang dia miliki. Dia digeplak oleh Chonggi yang membuat dirinya langsung trauma, dan itu membuatnya langsung otomatis lehernya goyang ketika dia melihat Chonggi melepaskan sebuah serangan. Dan untuk Chonggi sendiri saat inilah dengan sangat mudah dia menaklukkan makhluk kecil itu, ular kecil itu. Dan untuk mereka yang melihat Chonggi yang seperti ini, walaupun mereka juga tahu level kultivasi yang dimiliki oleh Chonggi sungguh sangat rendah, tapi kecepatan dan juga kemampuan yang dia miliki sungguh sangat luar biasa. Karena memang dia dalam satu gerakan saja dapat menaklukkan makhluk itu karena dia mengincar titik vitalnya. Dan itu adalah hal yang sangat luar biasa, ucap dari orang-orang yang melihat aksi dari Chonggi. Dan karena udah 30 menit, kita cut aja untuk part kali ini dan kita lanjutkan nanti sore lagi. Dan ini adalah cek ombak. Gua bakal bikin upload sekitar 3 atau 4 video. 4 video lah untuk ini. Dan jika responnya bagus, minimal view di atas 3.000 dalam waktu 2 hari, maka bakal gua upload rutin. 1 hari langsung upload 20 menit. Oke, kalau ada waktu mungkin 3.
ya diusahakanlah semaksimal mungkin. Oke, kalau view-nya bagus, ini bakal upload rutin. Dan kalau masih ada yang komen udah dibahas bang, gue juga udah tahu coy, udah ada yang bahas, udah tahu. Jadi nikmati aja. Kalau misalnya responnya ini bagus, gue bakal lanjut. Tapi kalau responnya kurang bagus, ya kita bakal cut, cari judul lagi yang lain. Oke, tolong pengertiannya aja, karena gue juga butuh cuan. Waduh. Jadi kalau responnya bagus tentunya bakal gue lanjutkan sampai mentok, gue tamatin ini. Seperti yang lain-lainnya juga kayak Feng Hao, Lu Hao, King Shu, kan itu udah gue kejar terus sampai mentok. Dan ini juga bakal gue lakukan yang sama jika responnya bagus. Minimal view-nya dapatlah 3.000 dalam 2 hari. Oke? Kalau di bawah 3.000 itu kayaknya sulit. Oke? Dan terima kasih dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye. Thank you. Nanti sore lagi ya diusahakan. Upload pasti di sore. Amin.